kita jadi begini nih? Kemarin ada kasus, Bang. Siap, ada kasus yang Apa tuh? kasus apa tuh? Ada yang ngerokok tapi ngadu sama orang tua. Wah, Oh, cemen banget. cemen. Oke, pesan buat yang adu, Kak Caca gimana? Buat yang ngadu, lu cemen banget sih, Ya, sumpah. cemen banget, denger gak tuh? Muka doang sangar. Ya. Bilang mama, muka sangar bilang mama, kocak. Oke, kembali lagi ke channel kita, yaitu anak-anak caur, yang mana sebelum podcast kita asik-asik, yang penting caur. Oke. Ada yang beda nih. Ada yang beda ya, ini ya. Ada yang beda ini. Kenapa kita jadi pakai seragam ya? Ngapa ini? Amin, kenapa kita jadi begini nih? Kemarin ada kasus, Bang. Siap, ada kasus Apa tuh? Kasus apa tuh? Ada yang ngerokok tapi ngadu sama orang tua. Wah, Cemen banget. cemen. Sama cewek aja dibilang cemen. Oke, cemen banget ya tuh. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang siswa yang kemarin ngerokok, yang katanya ngerokok ya, terus digambar sampai akhirnya laporan ke orang tuanya. Setelah laporan diproses secara hukum sampai akhirnya si guru tersebut dicopot dari jabatannya sebagai guru oleh Gubernur mana? Banten. Banten. Oke. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Namanya siapa? Tanya Bang Tongo. Kakak namanya siapa? Nama saya Caca. Oh, Caca. Oke, Caca namanya ini Caca Marica. Cahehe. Caca Marica hehe. Caca Marica hehe. Oke, siap. Namanya Caca. Caca umur berapa? 17. Oh, berarti masih sekolah dong? Masih. Anak sekolah asli ya guys ya. Dia baru ber-17. Kakak dari mana emang? Dari Bogor. Oh, dari Dari Bogor. Bogor. Yang kenal boleh lah komen-komen di bawah ya. Yang kenal sama Kak Caca ini. Ya, Kak Caca asli Bogor. Oke, Bang Tongo, selanjutnya kita bahas tentang masalah siswa kemarin. Apakah gitu ya? Kita langsung tanya aja. Mau tanya ke siswanya langsung, ketemu kita hari ini, Kak Caca? Kan atau saya juga gimana? jadi siswa sekarang. Oh, iya ya, siswa ya. Siswa juga, Berarti- saya masih anak sekolah. Bapak jadi Pak Gurunya siap. berarti. Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru. Ya Pak Guru. Oke, boleh langsung Tongo atau Kayana ya. Bisa langsung kita bahas hari ini. Oke. Oke, siap. Buka pembahasan dulu nih. Saya kan di sini ada Pak Gurunya juga. Saya mau nanya nih Pak. Kalau misalkan ada anak yang melanggar, misalkan ngerokok nih di sekolahan nih, Ya, ada hukumannya nggak sih? buat soal ngerokok ya, sebenarnya di semua sekolah, semua institusi sekolah itu nggak bisa ya ngerokok itu. Pasti dilarang. Karena kenapa? Yang pertama udah jelas, dalam merokok nggak boleh kan, nggak baik. Nggak baik, nggak boleh. Karena apa? Banyak penyakit yang bakal diidap dari rokok tersebut. Salah satunya Kanker. kanker, terus serangan jantung dan sebagainya ya. Buat perempuan, gangguan Mungkin. kehamilan Oke. ya, atau keguguran dan lain-lain. Makanya di sini di sekolah itu ibaratnya tidak membolehkan merokok. Terus Kalau di sekolah Kak Caca ini sama nggak sih? Sama dong. Kayak hukumannya tuh kayak nggak gitu boleh gitu. merokok gitu. Iya, sama. Semua pasti ada aturannya sekolah. Nah, Ada nggak di sekolah Kak Caca itu yang ngerokok gitu? Ada sih waktu itu sempat 4 murid ya. 4 murid. Keciduk lagi ngerokok di toilet. Ya. Nah, ketahuan tuh. Langsung aja dipukulin gitu. Oh, dipukulin. Tapi Tapi dia nggak sampai ngadu ke orang tua sih, cuman dia panggil ke ruangan, DSP gitu oh, aja. DSP. DSP. Terus bagi Kak Caca ini orang yang ngelakuin ke orang tua itu cengeng nggak sih itu? Kayak cengeng banget sih, kayak cemen Ya, gitu. cemen. Harusnya mental laki-laki nggak seperti itu kan? Gak harus Yo, ngadu-ngadu gitu. cemen, denger gak tuh cemen guys? Yang kemarin kasus yang rame di Rangkas tuh di Banten, berarti menurut Kak Caca yang seorang perempuan gitu kan, cemen banget. Karena seorang laki-laki gitu loh, ya kan? Iya. Terus dong tahu gimana? Apalagi ya, mungkin kalau tahun dulu tuh setahu saya ya,
Itu Oke, balik lagi ke masa lalu ya. Iya, masa lalu. Masa yang ibaratnya yang udah lewat lah masa-masa kita iya, sekolah masa-masa berarti ya. kita sekolah lah Oke, ibaratnya. siap. Kalau menurut saya sih zaman-zaman kita sekolah tuh ya, kalau kita ngelanggar ya kita hal yang wajar nggak sih, dipukulin tuh wajar banget. Malah yang ada kita dipanggil orang tua, bukan malah ngelaporin gurunya gitu kan. Iya. Dipanggil orang tua, kita pasti di suatu sekolah itu pasti ada ada guru yang kita takutin, pasti ada namanya kayak keamanannya. Kalau murid yang bandel, ada orang yang ngeringkusnya juga ada gitu kan. Tapi maaf ya, kalau misalkan sesuai yang kata mau bicarain, kita juga ngalamin balik lagi ke era 90-an ya. Iya. Karena kita ibaratnya lahirnya di tahun 90-an. Kalau misalkan kita sekolah, jangankan ngerokok gitu loh. Kita di sini ada tata cara kebersihan dan kerapihan. Jangankan dari pakaian atau dari segi ngerokok, dari kuku aja. Kuku sebelum masuk kelas diliatin anjir gini Iya. kan, gini kan. Iya. Gini Kalau kan? kukunya panjang kita dipukul kukunya pakai panjang penggaris. Dipukul pakai penggaris. Iya benar, pakai ya. penggaris tuh dulu. Mana kita ngadu? Itu baru perkara kerapihan ya, apalagi melanggar ya aturan-aturan sekolah. Udah pasti namanya dipukul pakai rotan atau penggaris, ibaratnya kegampar, udah biasa gitu loh. Tapi kok sekarang anak sekarang kok Kayaknya pada cemen banget ya, bener nggak? Cengeng-cengeng banget gitu kan. Apa kata Caca tadi? Cemen. Cemen. Kata Caca Buat itu lo yang cemen. ngadu, Tuh. ya Oke, pesan buat yang adu, Kak Caca gimana? buat yang ngadu lu cemen banget sih, Ya, sumpah. cemen banget, denger gak tuh? Muka doang sangar. Ya, Bilang mama, muka sangar bilang mama, kocak. janganlah, jangan gitu lah bang lah. Mental laki-laki nggak kayak gitu dong. Laki-laki nggak kayak gitu. Ingatlah, guru di sini digugu dan ditiru. Lah kalau misalkan seseorang guru menertibkan ibaratnya buat buat satu aturan yang dilanggar, ya kalau namanya ngasih pelajaran itu ya wajar. Cuma nggak mungkin ya kalau sekelas ibaratnya kita yang pernah ngajar gitu loh, yang masih ngajar. Namanya anak nggak mungkin langsung dipukul kalau anaknya nggak melakukan berkali-kali, Iya. ya kan, Tapi kesalahan berkali-kali. Sebenarnya dia tuh bohong dulu sebenarnya, makanya guru tuh emosional. Iya. Dia nggak ngaku langsung dia ngerokok, nggak, dia tuh kayak berbohong dulu. Oh, berarti tanpa ibaratnya si murid itu yang kemarin berarti nggak ngakuin Nggak langsung dulu. jujur dulu Nggak gitu. langsung jujur. Kalau Mungkin dia ngerokok, kalau jujur nggak mungkin langsung digituin kan, paling Iya. karena dipanggil orang tua lah, Iya. entah kena SP lah gitu. bisa gitu kan. Cuma di sini karena emang terlanjur, mungkin gurunya juga udah capek ngingetin dan sebagainya mungkin ya, sampai akhirnya terjadi penamparan. Karena ibaratnya biar si siswa itu ngaku gitu. Biar Karena, bisa disiplin juga lah disiplin, ibaratnya. biar anak-anaknya disiplin gitu loh. Sebagai sudut pandang orang tua nih, ini pro kontra ya, Oke. pro kontra. Iya. Karena ada yang ngerasa bahwa oke, anak gua melakukan kesalahan, tapi nggak usah dong main fisik. Oke. Main fisik itu disalahkan. Nah, menurut kalian gimana nih? Oke, sebelum kita yang jawab ya, kita tanya dulu ke anak sekolah yang benar-benar real masih sekolah. Gimana tanggapan Kak Caca? Wajar sih. Karena biar gak diulangin lagi. Jadi kalau misalkan anak kena hukuman fisik gitu kan, Iya. dari kata kameramen, menurut Kak Caca wajar gitu kan. Kenapa Kak Caca? Karena biar gak diulangin lagi Nah, gitu. karena biar nggak Ngulangin diulangin kesalahan lagi. yang sama lah. Menurut Kak Caca begitu ya. Oke, menurut King Tongo gimana? Hal yang wajar sih. Bahkan dulu lebih kejam dari Iya. itu kayaknya deh. Kalau dulu tuh Bukan Kita- lebih kejam ya, lebih disiplin. lebih gitu disiplin, loh. buat kita tuh Nah, lebih kuat lah ibaratnya. biar bahkan- mental kita kuat gitu loh. Ada namanya tongkat kesadaran dulu waktu saya sekolah itu. Nyampe kaki kita tuh diangkat satu-satu terus kita dipukulin kalau kita ngelakuin kesalahan gitu. Itu hal yang wajar. Nyampe seminggu saya birunya nggak hilang-hilang itu, ya wajar aja, saya nggak bilang kok. Karena kita niatnya belajar, karena guru kayak gitu tuh biar kita tuh bisa disiplin aja. Ya berarti lebih ke menerima karena Ya, emang nerima. gua salah gitu Iya. kan. Makanya ibaratnya ya kita ya udah idem diterima aja gitu loh. Bahwa ibaratnya emang kita yang ngelakuin salah ya wajar kita kena hukuman. Ya kalau nggak mau menerima hukumannya Jangan bikin masalah. jangan ulah bikin lah. masalah di sekolah, jangan bikin ulah apalagi ngelanggar aturan yang udah ditentukan oleh sekolah. Bahkan orang, kalau saya ngelakuin hal yang salah di sekolahan, bukannya malah dituntut kayak gitu ya, malah saya dimarahin balik gitu. Makanya sekolah yang benar, saya diniatin sekolah itu sama orang tua ya. Sekolah tuh saya niatin ngeluarin uang banyak itu buat sekolah, buat benar, bukan buat
untuk main-main gitu. Malah Jadi- dimarahin balik berarti gitu. sama gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan kita ibaratnya melakukan pelanggaran yang di luar aturan sekolah gitu, sampai kita ibaratnya bolos atau ngerokok di sekolah, sampai ibaratnya dipukul, terus kita lapor ke orang tua dulu. Iya dulu. Bukannya kita ditanggepin atau di ibaratnya kamu sampai di gitu. Iya. Enggak, malah ditambahin ya kan? Malah ditambahin. Malah Bukannya ditambahin. dibela, tapi Iya. malah Bukan dimarahin. dibela, malah ditambahin, makin dimarahin kalau kita dulu ya. Makanya kalau sekolah yang bener gitu kan, gunain uang jajan sebaik mungkin, bukan untuk melakukan hal-hal yang bodoh gitu loh. Karena ini kan ibaratnya masih sekolah, ngerokok udah jelas kan beli, uangnya dari mana, belum bisa menghasilkan uang kan? Iya. Ya otomatis uang dari orang tua gitu loh. Cobalah berpikir dengan baik gitu loh. Orang tua kalian itu menyuruh kalian itu untuk belajar, bukan Bukan untuk buat merokok. merokok di sekolah, bukan. Adapun emang ngasih uang buat beli makan, buat ongkos di jalan, Iya. bukan buat ngerokok. Gaya-gayaan aja. Gampar nangis, bilang mama. Nangis laporan, bilang mama. Muka sangar. Sampai lapor polisi, muka sangar nggak boleh ya. Ya Allah, gimana Kak? Cemen banget. Cemen banget. Ya ampun, miris banget sama Kak Caca aja yang seorang perempuan dibilang cemen banget, guys. Oke, buat permasalahan ini ya, sebenarnya jangan sampai ada kemarin kasus yang kemarin itu di Banten itu sampai ada kasus yang mana siswa-siswanya ini mendukung gitu loh. Iya, Iya, mendukung. salah banget sih. Salah banget kan? Sampai 630 orang itu Mogok sekolah gitu kan. Harusnya belajar, jadi dia nggak belajar gitu. Ya Harusnya dapat- salahnya di situ. Iya. Udah sama temannya salah, malah dibela sama teman-temannya. Kok bisa ya orang ngebela orang ngebela yang salah Iya, gitu. gitu. Kok aneh gitu kan. Jadi makanya sekarang sampai ada kemarin ibaratnya kayak pengumuman ke semua pengusaha atau perusahaan kalau misalkan ada dari sekolah ini dari tahun ini gitu Ya, loh. makan nyampe gak mau kan? Nyampe ibaratnya harus diseleksi bener-bener. Iya, bener, nyampe Karena mereka ibaratnya udah menyalahkan aturan, terus dibela sama temen-temennya dengan cara mogok sekolah. Tolonglah di sini gitu kan. Buat teman-teman jangan sampai kayak gitu. Tolong contohlah yang benar gitu kan. Ikuti aturan. Kalau emang mau jadi jagoan ya jangan nanggung. Tampar penangis, laporan, sampai bawa ke jalur hukum. Tolong muka kondisiin, pasangan kok begitu anjir. Belum, Maaf kita guru ya. Iya. Ya Allah maaf. Harusnya Bang Tongo yang ngomong Harusnya zaman dulu tuh belum masuk sekolah aja, kita udah ada namanya tataran tau. Tataran lebih kejam dari itulah kayaknya. Kita masuk sekolah aja nggak mungkin langsung masuk sekolah, kita tuh kayak ditatar dulu sama abang-abangan kelas kita. Kalau mentalnya kayak gitu, gimana mau bisa ditatar? Nggak bisa masuk sekolah kayaknya itu orang. Oh, bahasanya dulu MOS ya, masa Iya. orientasi siswa. Iya, MOS ditatar dulu sama Abang-abang sekolah tuh. ospek gitu kan, MOS gitu kan. Kalau dulu MOS, Mungkin kalau cengeng kayak gitu mentalnya nggak bisa masuk sekolah ke situ deh kayaknya. apalagi Ya ampun, baru digampar mana anak cowok lagi. Ya Iya, Allah, bener. jangan sampai. Nih, kalau nih, aku mau nanya. Ini sama Kak Caca, kalau Oke. misalkan Kak Caca ini jadi seorang ibu lah ibaratnya, Iya. terus punya anak yang ngelakuin hal itu, apakah mau dibela, apa mau gimana? Ya saya marahin lah karena anak saya itu salah Oh. gitu. Bukan laporin berarti ya? Bukan. Berarti yang laporin itu cemen. cewek yang tolonglah jangan sampai lah kayak gitu, kasihan loh. Di sini ibaratnya seorang guru yang mengusahakan anak-anak muridnya buat jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya minimal jadi lebih baik untuk mendisiplinkan murid-muridnya, tapi malah disalahgunakan sama muridnya karena si guru itu ibaratnya dengan saking ibaratnya keselnya mengungkapkan emosinya dengan sampai menampar. Mungkin kita ibaratnya kalau misalkan dibahasnya mungkin salah, cuma kan di sini kita juga nggak tahu apakah si guru ini pernah mengingatkan atau belum gitu kan. Tapi secara saya pribadi gitu loh, pasti loh namanya seorang guru pasti mengingatkan dulu sampai akhirnya melakukan sebuah ibaratnya Tindakan. tindakan yang Iya. tidak diinginkan karena anak itu ibaratnya mungkin melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tolonglah di sini guru juga punya keluarga yang harus dinafkahin. Udah mah
gaji nggak seberapa lah gaji ibaratnya. nggak seberapa sampai dicopot perkara gara-gara menampar anak yang manja, Iya. ya nggak? Manja. Anak yang Cemen, culun banget sih. culun banget, lebih parah lagi. Setelah Culun. cemen, culun banget. Tukang ngadu-ngadu Tolong, gitu sih. tolong. Kira-kira kalau anak itu berbuat kesalahan, terus dikasih hukuman berupa hukuman fisik, Iya. kira-kira akan menimbulkan rasa trauma atau enggak? Oke, ada pertanyaan. Kira-kira anak yang manja apabila dikasih hukuman secara fisik apakah bikin trauma atau tidak? Coba menurut kamu kita dulu. Kak Caca gimana? Ada sih kayaknya. Ada rasa trauma. Jadi berarti kalau misalkan ngelakuin kesalahan itu biar nggak ngulangin lagi berarti harus ada hukuman fisik atau gimana? Iya, harus ada hukuman fisik Berarti biar nggak ngelakuin hal yang yang sama. Kalau mungkin kalau dari omongan aja mungkin ya kurang sih. ngeyel pasti ya, pasti Pasti ngeyel. ngelakuin lagi. Ah, baru diomongin doang. Iya, ya, kemarin juga diomongin doang gitu ya. Pasti Iya. ya. Belum aja di DO tuh orang. Nah, coba menurut King Tongo gimana? Kalau menurut Kak Caca tadi kan ibaratnya harus ada ada hukuman tindakan atau hukuman fisik ya Iya, biar hukuman fisik. membuat si anak itu jerak. Ibaratnya membuat trauma, jangan sampai ngelakuin hal yang sama. Karena itu melanggar aturan gitu yang ditentukan oleh sekolah. Kalau King Tongo Kalau menurut saya sih, kalau emang udah fatal sih wajar-wajar saja ya. Kalau pakai fisik itu wajar. Kalau untuk menimbulkan trauma atau tidak, orang yang nggak percaya diri aja kalau trauma itu. Kalau emang dia percaya sama dirinya sendiri, harusnya dia lebih belajar dari kesalahan itu, bukan malah trauma. Kalau trauma, lu mati aja dari sekarang gitu kan. Oke, menurut King Tongo begitu ya. Kalau menurut saya pribadi gitu loh. Kalau misalkan udah kata walaupun begitu dia anak manja, namanya udah masuk sekolah, mau gimana pun manjanya dia di rumah, kalau udah menyerahkan ke sekolah ya udah, berarti secara tidak langsung 100% menyerahkan ke pihak Pihak sekolah. Mau ada apapun itu berarti ya udah terserah gimana sekolah. Kalau misalkan nggak mau ibaratnya anaknya kena hukuman ya udah pripet aja gitu loh, sekolah di rumah panggil guru ya kan, banyak Iya, kan benar. kayak kalangan-kalangan artis gitu Iya. kan, manggil guru ke sekolahnya. Ya kalau misalkan emang udah menyerahkan ke sekolah, mempercayakannya udah serahkan aja gitu Mau loh. digimanapun. Mau digimanapun anaknya terserah. Adapun ibaratnya anaknya melanggar suatu aturan ya harus menerima legowo karena emang anaknya salah gitu. Apalagi di sini seorang ibaratnya pemimpin suatu daerah sampai kalah dengan ibaratnya karena anak-anak mogok sekolah dengan mendukung ibaratnya suatu kesalahan anak tersebut sampai teman-temannya yang sekian ratus orang sampai mogok sekolah karena gara-gara kena pukulan atau kena tamparan anak tersebut, harusnya jangan sampai ambil tindakan sampai memutus loh dia ibaratnya jadi seorang guru. Harusnya ada etikat baiknya dulu, ada etikat pertemuan baiknya dulu dirundingkan pihak keluarga dulu, lah. kenapa gitu loh sampai ibaratnya ada suatu penamparan ke anak tersebut. Apakah anak tersebut udah berkali-kali melakukan kesalahan sampai ibaratnya guru tersebut udah capek gitu loh ngebilangin sampai ibaratnya main tangan gitu loh. Cuma emang kalau misalkan kita yang ibaratnya sekolah ibaratnya lahir tahun 90-an ya itu hal yang wajar. Wajar banget. Jangankan ditampar, pukul pakai penggaris. Ini sampai habis cambang ya, cambang nih, tarik. Anjir, udah biasa. Udah biasa. Iya, Makanya mentalnya pada kuat tahun 90-an. Mentalnya mental apaan itu? Makan batu kali. Makan batu nggak tuh? Jangan makan batu, makan tahu. Ke kalian makan tahu yang banyak. Bukan makan tai. Tolonglah, jangan sampai menyalahkan guru. Guru di sini mengikuti aturan, mendisiplinkan anak. Tolong, udah. Kasihan kemarin sampai orangnya klarifikasi, minta maaf. Anaknya diem-diem aja, muka sangar, tapi Cemen banget. tolonglah, bukannya kita ibaratnya ngebully ya, tapi kita ngebela loh. Ibaratnya anak di sini yang salah. Iya. Tapi sampai guru yang disalahkan karena mau mendisiplinkan anak gitu loh. Harusnya marahin sih. Bukan ngebela Bukannya ya. malah ngebela gitu. Pukulin lagi aja kalau pulang. Iya. Gak usah kasih makan, gak usah kasih masuk ya. Pakai sapu yang ada tuh. Gantungin celurit di depan pintu.
Tolonglah jangan sampai kayak gitu ya. Kalau zaman sekolah nih dulu sama sekarang ya, kayaknya geng-gengan itu nggak pernah hilang, selalu ada tuh. Ada yang gengnya anak populer, ada geng yang kutu buku. Itu kira-kira seberapa pengaruhnya sih sama perilaku di sekolah? Oke, pertanyaan dari kameramen ya, mungkin ibaratnya dia pernah ngalamin ya, geng-gengan dari anak sekolah itu. Pasti kan. ada. Gimana menurut Kak Caca gimana? Menurut saya sih geng-gengan itu pasti ada orang namanya geng yang bandel-bandel nih. Sama geng-geng OSIS ini kan. Tapi walaupun geng yang bandel ini pinter banget, tapi yang saya bikin heran tuh, kenapa yang juara tuh selalu karena yang OSIS ini karena dia baik sama gurunya gitu. Padahal yang bandel juga kenapa nggak dinilai dari IQ-nya aja gitu, malah dinilai karena dia baik sama guru, dia bisa juara gini. Padahal setahu saya ya, dulu banyak kok yang lebih pintar dibandingkan mereka gitu. Karena emang lingkungan dia nggak masuk sama itu, ya udah dia pilih di situ aja gitu. Tergantung masing orang-orangnya aja. Oke, menurut Kak Caca gimana? Hah? Gak pernah geng-gengan. Kak, Tapi di sekolah ada apa enggak? di sekolah ada nggak yang geng-gengan? Gak ada. Misalkan dia mainnya sama ini terus. Iya, mainnya sama dia terus gitu loh, mau kesini kamar mandi sama dia. Oh, kayak Makan, iya, circle-circlean circle. gitu. Iya, gengnya circle. Salah kameramen nih. Circle. Dia anak masak ini, anak geng diet. Anak gadget berarti taunya circle. Kameramennya blong. Circle. Oh, 90-an dia, jadi gengnya geng. Circle ya, buat sekarang circle. Ya, circle. Gimana buat Kak Caca gimana? Buat ibaratnya apakah ibaratnya memberi hal yang baik atau yang buruk karena ada circle-circle tersebut gimana? Kalau kata saya sih ada circle tuh jadi buruk sih. Karena kayak pilih-pilih teman Iya. gitu. Gak mau berbaur. Kayak ya udah kayak geng-gengan gitu, circle-circlean. Oh, jadi Gengsi ada nggak gengsi-gengsian tuh? lebih ke gengsi ada nggak? Ada sih. Ada. Misalkan HP harus iPhone. Iya, harus circle iPhone gitu. Oh, ada circle iPhone guys. Awas, jangan sampai. Tapi menurut gue yang dikenang tuh yang bandel sih. Di sekolah itu yang dikenang tuh pasti yang bandel. Pasti gurunya tuh pasti tahu terus sama orang yang bandel. Kenal terus malah. Kalau menurut saya pribadi ya, namanya circle atau geng kayak gitu udah pasti ada. Adapun ibaratnya di sini, ibaratnya buat baik atau buruknya, itu balik lagi ke murid-murid tersebut. Iya. Buat hal-hal yang ibaratnya yang selalu diingat sama guru, yang paling utama dan yang paling utama, Oh ya, paling utama. itu Ya, kan utamanya apa? anak yang bandel dan anak yang pinter. Iya. Selalu diingat, mau kayak gimana pun itu, anak yang bandel dan yang pinter pasti nomor wahid yang paling diingat. Yang anak biasa-biasa aja ibaratnya ya udah Ya udah lupa aja. gitu. Ya tolonglah kalau misalkan mau jadi anak ya mendingan pinter sekalian biar dikenal dan Iya. diingat. Jadilah ibaratnya anak-anak yang rajin belajar, pandai dalam bersosialisasi, ibaratnya dalam belajar, dalam ibarat mengejar prestasi yang lebih baik, biar berguna ibaratnya. Apalagi sekarang ibaratnya buat melakukan suatu hal yang baik atau maupun mengejar pekerjaan yang jauh lebih baik, ibaratnya sekarang sulit banget. Tolong ya, jangan yang ibaratnya masih sekolah, jangan sampai ibaratnya putus sekolah di tengah jalan. Kan misalnya belakangan. Enggak, ya karena sekarang ibarat yang dibutuhin itu yang paling utama. Kalau misalkan masuk ibaratnya perguruan tinggi atau suatu perusahaan yang ditanya paling Apaan? ijazah. Oh, ijazah ya pasti. Ya kan yang paling utama itu ijazah, lulusan apa. Kalau ibaratnya sampai ibaratnya kalian lulus SD atau SMP pasti dipandang sebelah mata. Ya minimal lah tolonglah kalian buat yang masih sekolah, tolonglah beresin sampai minimal SMA lah. Lebih baik lagi lebih syukur-syukur sampai ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi sampai S1 gitu kan. Kata-kata hari ini. Oke, buat sekarang mungkin ya oke, sampai di sini aja buat pembahasan hari ini. Kalau misalkan emang mau nakal lah sejadi mungkin gitu kan. Tapi jangan sampai melanggar aturan. Saya mau nakal Pak Guru nih. Saya mau ngerokok sebatang boleh nggak? Ya gampar nih. Ya udah. gampar. Ya, gampar. Tapi saya ngerokok dulu ya. Tapi laporan kan Dar. Enggak lah, aman aja, Bro. Ya, mau Kita ngerokok dulu, Bay. Ya udah ngerokok bareng dah. Ngerokok bareng.
Dia mau digambarin nggak bakal laporan. Gak bakal laporan, mau ngerokok? Enggak lah. Oh enggak. Siap. Oke, buat kata-kata hari ini King Tongo gimana? Jangan cengeng. Kata-kata ini jangan hari cengeng. ini, King Tongo jangan cengeng. Buat Kak Caca gimana? Ada kata-kata buat pesan dan kesan atau ibaratnya kata-kata buat hari ini buat para siswa di sana yang udah pernah mogok sekolah gara-gara ngebel atau temennya yang ngerokok gitu, yang ngelanggar aturan gimana? Jangan cengeng sih, kalau mau nakal ya udah nakal aja. Kalau digamparin gak apa-apa, gak usah ngadu ke orang tua. Karena emang dia yang salah gitu. Oke, kata-kata dari Kak Caca keren guys. Oke, kata-kata dari saya pribadi, jadilah anak yang baik. Kalau emang tidak mau diperlakukan dengan tidak baik, jadilah anak yang lebih baik. Kalau memang ingin diperlakukan dengan baik, biar berguna bagi nusa dan bangsa. Oke guys, buat hari ini sampai di sini. Oke, sampai di sini aja. Oke, jangan sampai lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, see you guys. Dah. Bye.